Jam sudah menunjukkan pukul 11:40 malam ketika Adi, seorang tukang ojek pangkalan di daerah Cijayanti, Bogor, masih duduk termenung di bawah lampu jalan yang temaram. Hari itu sepi. Angin malam mulai dingin menusuk. Udara terasa lembab, seolah hujan baru saja mengguyur beberapa jam sebelumnya. Jalanan di pinggir desa itu mulai lengang, hanya terdengar suara jangkrik bersahutan dari semak-semak di sekitar. Adi sudah biasa mangkal hingga larut malam, apalagi kalau sedang sepi order. Beberapa temannya yang biasanya duduk bersamanya sudah pulang sejak pukul 9 tadi. Hanya tinggal dia sendiri, ditemani sepeda motornya yang sudah berumur dan deru angin dari hutan kecil tak jauh dari tempat ia biasa mangkal. Sampai tiba-tiba, dari arah jalan menurun yang mengarah ke kampung, muncul seorang perempuan mengenakan jaket abu-abu panjang. Rambutnya panjang, wajahnya tertutupi sedikit oleh bayangan karena lampu jalan tidak begitu terang. Perempuan itu berdiri beberapa meter dari Adi, tak bicara apa-apa, hanya menatap ke arahnya. Awalnya Adi ragu, tapi karena memang sedang berharap rejeki tambahan, ia bangkit dan menghampirinya. "Ibu, cari ojek ya?" tanya Adi pelan, sopan. Perempuan itu mengangguk pelan. Suaranya lirih saat menjawab. "Ke arah Kebun Waru, dekat jembatan tua, masih bisa kan?" Adi berpikir sejenak. Kebun Waru letaknya agak jauh dari pusat desa, melewati jembatan tua yang katanya sudah lama tidak dipakai. Biasanya warga memilih jalan lain karena jembatan itu konon rawan longsor dan katanya angker. Tapi karena Adi sudah terlalu lelah menunggu tanpa hasil, ia mengangguk. "Yuk, naik Bu." Perempuan itu naik ke jok belakang. Anehnya saat dia naik, motor Adi terasa lebih berat dari biasanya. Seolah ada beban lebih padahal tubuh perempuan itu kurus, bahkan agak kecil. Tapi Adi mencoba mengabaikannya. Mereka mulai melaju menembus malam. Jalanan mulai sepi. Lampu jalan sudah jarang. Hanya beberapa rumah warga yang masih menyala. Setelah 15 menit, mereka sampai di pertigaan kecil yang mengarah ke jalan tanah. Dari sinilah jalan menuju Kebun Waru. "Masuk aja ke sana, Mas. Lurus aja. Nanti saya kasih tahu beloknya," ucap perempuan itu dari belakang. Suara perempuan itu terdengar datar, tapi dingin. Adi mulai merasa ada yang janggal, tapi ia tetap melanjutkan perjalanan. Jalanan mulai sempit, gelap, dan penuh kabut tipis. Pepohonan di sisi kanan dan kiri menjulang seperti dinding, membuat langit malam tak lagi terlihat. Angin semakin kencang, bau tanah basah dan dedaunan menyengat. Lampu motor Adi menyorot jalan sempit berkerikil yang mulai bergelombang. Setiap kali Adi menoleh ke belakang, ia hanya bisa melihat ujung jaket abu-abu perempuan itu melambai tertiup angin. Setelah beberapa menit, sampailah mereka di depan sebuah jembatan tua dari kayu, dengan pegangan yang sebagian sudah lapuk. Di bawahnya mengalir sungai kecil. Namun malam itu sungainya hitam pekat, nyaris tak terdengar alirannya. Di sekitar jembatan hanya ada semak-semak liar dan sebuah pohon besar berdiri tepat di ujung jembatan. Pohon itu terlihat menghitam dan berlumut. Cabangnya menjulur liar ke atas, seperti tangan besar sedang menunggu. "Berhenti di sini aja ya, Mas," kata perempuan itu tiba-tiba.
Adi mengerem pelan. Suara remnya nyaris tak terdengar di antara sunyinya malam. Perempuan itu turun perlahan, tanpa suara langkah. Ia berdiri di samping motor, lalu menoleh ke arah Adi. "Terima kasih ya Mas," katanya sambil tersenyum. Tapi senyumnya tak biasa. Ada sesuatu yang aneh di raut wajahnya. Sorot matanya kosong, wajahnya pucat, terlalu pucat. Adi mengangguk kecil. "Iya Bu, hati-hati ya." Tapi saat Adi membetulkan kaca spionnya untuk melihat perempuan itu melangkah pergi, ia tak melihat apa-apa. Kosong. Tak ada siapapun. Ia refleks menoleh ke belakang. Tak ada siapapun berdiri di dekat motor. Perempuan itu hilang. Adi terdiam. Jantungnya berdetak cepat. Ia turun dari motor menyorotkan lampu senter dari HP ke sekeliling. Tak ada suara langkah, tak ada ranting patah, tak ada apa-apa. Cuma semak liar dan pohon besar yang menjulang hitam pekat. "Bu," panggil Adi dengan suara sedikit bergetar. Tak ada jawaban. "Bu, Ibu tadi turun di sini kan?" Suaranya mulai panik. Tiba-tiba, dari arah jembatan terdengar suara kayu berderak. Seperti sesuatu berjalan di atasnya, pelan dan berat. Adi mundur satu langkah, menyorotkan lampunya ke arah jembatan. Tak ada siapa-siapa. Namun suara itu terus ada, seolah langkahnya datang, tapi tak tampak wujudnya. Adi gemetar. Badannya mulai dingin, keringat dingin membasahi leher dan punggungnya. Ia buru-buru naik ke motornya dan menyalakan mesin. Sekali tekan, tidak hidup. 2 kali, 3 kali, gagal. Suara langkah itu semakin mendekat, tapi tetap tak ada apa-apa di depan. Sampai akhirnya, samar dari balik pohon besar di ujung jembatan, muncul siluet perempuan berambut panjang, berdiri diam menatap ke arah Adi. Ia tidak bicara. Ia hanya berdiri di situ dan tersenyum lebar, semakin lebar. Wajahnya mulai berubah, membusuk, kulitnya mengelupas perlahan. Adi berteriak, menjerit sekuat tenaga. Mesin motornya tiba-tiba menyala sendiri. Tanpa pikir panjang, ia tancap gas, berbalik arah, melintasi jalan sempit dan kabut tebal dengan napas terengah-engah. Motor seperti terbang di atas jalan berbatu, lompat-lompat menghantam lubang. Tapi Adi tidak peduli. Ia hanya ingin pergi sejauh mungkin dari tempat itu. Sesampainya di dekat pertigaan, lampu jalan mulai muncul kembali. Adi baru berani menoleh ke belakang. Jalan kosong, tak ada siapa-siapa yang mengejarnya. Ia terus melaju sampai kembali ke pangkalan. Napasnya masih terengah. Teman-temannya yang sudah pulang sempat kembali karena hujan turun dan melihat Adi datang dalam kondisi ketakutan. Adi tidak bisa berkata apa-apa malam itu. Mulutnya kaku, matanya kosong. Salah satu temannya, Ujang, memegangi bahunya dan mengajaknya duduk. "Kenapa, Di? Mukamu pucat banget. Lu lihat apaan?" Adi cuma bisa berkata satu kalimat. "Tadi gue nganterin penumpang, tapi dia hilang pas turun di jembatan itu. Dan dia..." Kalimatnya terputus. Adi mulai menangis tanpa suara. Esok harinya,
Cerita Adi menyebar. Seorang warga tua datang menghampirinya dan bertanya detail lokasi. Saat disebutkan, wajah warga tua itu berubah tegang. "Kamu antar ke jembatan Kebun Waru?" "Astagfirullah, sudah sering orang lihat sosok perempuan di situ. Katanya dulu dia korban tabrak lari, ditinggal mati di bawah jembatan. Sampai sekarang arwahnya suka nebeng ojek malam dan hilang begitu aja." Adi terdiam, mulutnya kaku. Ia tidak pernah lagi mangkal sampai larut malam sejak malam itu. Bahkan sepeda motornya ia jual tak lama kemudian. Dan jembatan tua itu masih ada, masih berdiri, menunggu siapa lagi yang berani melintasinya tengah malam.